Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama HND Channel. Teruntuk teman-teman, mudah-mudahan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba mereaksi video yang mana judul video tersebut adalah Gemparkan Fans Garuda, rekor baru sepak bola Indonesia, Garuda Pertiwi juara Piala AFF. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan video yang akan kita reaksi, ada baiknya saya mohon dukungan untuk channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Kalau sudah, saya ucapkan ribuan terima kasih. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita saksikan video yang berikut ini. Yes, alhamdulillah. Kabar baik timnas Indonesia hari ini. Cetak sejarah baru. Garuda Pertiwi juara Piala AFF 2024. Wah wah wah. Laga lawan timnas Indonesia masih lama. Bahrain tiba-tiba takut dengan timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Jelang timnas Indonesia main di Piala AFF 2024. Bas Hilgers ungkap perbedaan bermain di timnas dan di klub. Kira-kira bagaimana pendapat Bas Hilgers? Kabar mengejutkan datang dari bek preman timnas Indonesia. Justin Hubner tiba-tiba ingin tinggalkan Wolves. Loh, ada apa ini? Kira-kira Justin Hubner mau pindah ke klub mana? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Oke teman-teman, jangan lupa didukung juga di channel ya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Putri Indonesia juara Piala AFF 2024. Momen bersejarah tercipta di dunia sepak bola Indonesia. Timnas Putri Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF Wanita 2024 setelah menaklukkan Kamboja dengan skor meyakinkan 3-1 di partai final yang berlangsung di Stadion Nasional New Laos, Vientiane, pada Kamis 5 Desember 2024. Kemenangan ini tak hanya menjadi kebanggaan bagi para pemain, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah gelar pertama Garuda Pertiwi di turnamen ini, membuktikan bahwa sepak bola wanita Indonesia bisa bersaing di tingkat regional. Kesuksesan Timnas Putri Indonesia menjuarai Piala AFF Wanita 2024 adalah bukti nyata kemajuan sepak bola perempuan di Indonesia. Kemenangan ini disambut dengan antusias oleh para pencinta sepak bola tanah air yang semakin mendukung penuh perkembangan sepak bola, baik tim laki-laki maupun perempuan. Meskipun suasana selebrasi yang terlihat belum sebanding dengan euforia yang biasa dirasakan saat timnas pria meraih prestasi, dukungan masyarakat terhadap Garuda Pertiwi tetap terasa nyata. Media sosial dibanjiri ucapan selamat doa dan kebanggaan atas kerja keras para pemain yang mengharumkan nama bangsa di tingkat regional. Pertandingan final melawan Kamboja menjadi panggung unjuk gigi Reva Octaviani yang mencetak 2 gol penting di menit ke-19 dan ke-58. Gol lainnya dilesakan oleh Sydney Hopper pada menit ke-35. Meskipun Kamboja sempat memperkecil kedudukan lewat gol Hok Saudi, solidnya pertahanan yang dipimpin oleh kiper Laita Maskuroh memastikan Indonesia tetap unggul. Reva Octaviani dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen sekaligus top skor dengan 3 gol. Selain itu, Laita Maskuroh juga mendapatkan penghargaan sebagai kiper terbaik setelah hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen. Sebagai juara, Timnas Putri Indonesia memastikan tiket ke kejuaraan sepak bola wanita ASEAN 2025 bersama Kamboja dan Singapura. Turnamen tersebut akan menjadi tantangan baru karena mereka akan bertemu tim kuat seperti Filipina, Thailand, Myanmar, Vietnam, dan Australia.
Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola wanita Indonesia memiliki masa depan cerah. Dukungan kita sebagai masyarakat sangat penting untuk keberlanjutan prestasi ini. Mari terus berikan semangat untuk Garuda Pertiwi di kolom komentar. Tulis pesan dukungan Anda untuk Timnas Putri Indonesia agar mereka semakin percaya diri menghadapi tantangan berikutnya. Adik Ivar Jenner ingin susul bela Timnas Indonesia. Nama Ivar Jenner telah menjadi sorotan sebagai salah satu pemain muda andalan Timnas Indonesia. Pemain yang kini membela Jong Utrecht itu memiliki catatan impresif bersama tim Garuda. Hingga saat ini Ivar telah mencatatkan 15 caps untuk Timnas Indonesia meskipun belum mencetak gol. Perannya di lini tengah sangat berpengaruh, baik saat membawa Timnas U23 menembus semifinal Piala Asia U23 2024 maupun membantu Timnas Indonesia Senior lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Namun tahukah Anda bahwa semangat Ivar Jenner juga menginspirasi anggota keluarganya? Emma Jenner, adik Ivar, baru-baru ini menyatakan keinginannya untuk mengikuti jejak sang kakak dengan membela Timnas Indonesia di masa depan. Meski lahir dan besar di Belanda, Emma Jenner memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Indonesia. Ia merasa bangga dengan akar nenek moyangnya yang berasal dari Jember, Jawa Timur. Nenek dari pihak ayahnya itulah yang menjadi penghubung darah Indonesia dalam keluarga Jenner. Inspirasi ini diperkuat oleh kesuksesan kakaknya Ivar, yang kini menjadi bagian penting dalam perjalanan Timnas Indonesia di berbagai turnamen internasional. Dalam sebuah wawancara singkat dengan salah satu media lokal Belanda, Emma menyatakan bahwa jika suatu saat ia mendapat panggilan dari Timnas Indonesia dan Belanda, ia lebih memprioritaskan Timnas Indonesia. Saya melihat bagaimana kakak saya bermain untuk Indonesia, dan itu luar biasa. Saya ingin merasakan kebanggaan itu juga, ungkap Emma. Emma Jenner memang masih sangat muda. Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan netizen, ia baru berusia 12 tahun. Usia ini membuatnya memiliki waktu panjang untuk mengembangkan potensi sepak bolanya. Dengan usia semuda itu, PSSI bisa mulai memonitor perkembangan Emma sebagai salah satu prospek untuk memperkuat timnas wanita Indonesia di masa depan. Inspirasi seperti ini tentu menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia, khususnya di sektor timnas wanita. Nama Emma bisa menjadi tambahan kekuatan di masa depan, mengikuti jejak Claudia Schooneman, bintang muda timnas wanita yang juga berdarah campuran. Keinginan Emma Jenner untuk membela Indonesia telah mengundang berbagai reaksi positif dari warganet. Banyak yang berharap PSSI dapat mengelola peluang ini dengan baik dan memberikan bimbingan yang tepat bagi Emma. Apa pendapat Anda? Apakah PSSI sebaiknya mulai memperhatikan bakat muda seperti Emma Jenner untuk masa depan timnas wanita? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Ketakutan Bahrain soal timnas Indonesia akhirnya jadi kenyataan. Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi panggung persaingan sengit di Asia. Timnas Indonesia yang sebelumnya sering dipandang sebelah mata, kini menunjukkan performa luar biasa. Dengan 6 poin yang telah dikantongi, skuad Garuda hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua, membuka peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Performa apik ini tak lepas dari keberhasilan program naturalisasi yang dijalankan PSSI bersama pelatih Shin Tae-yong. Kehadiran pemain-pemain kelas dunia seperti Tom Haye, Saina Patinama, Sandy Walsh, dan Jay Itzes memberikan kedalaman skuad yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Tak hanya itu, talenta muda seperti Elkan Bagot, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner menambah warna permainan Indonesia dengan determinasi tinggi dan teknik mumpuni. Bahrain, salah satu pesaing Indonesia di grup C, mulai merasakan tekanan. Dengan poin yang sama 6, namun tertahan di posisi kelima, Bahrain harus berjuang ekstra keras untuk mengejar ketertinggalan. Bahkan mantan pelatih Bahrain U23 Samir Chamam mengakui bahwa perubahan besar dalam skuad Indonesia membuat pasukan Shin Tae-yong sulit diprediksi. Indonesia sangat sulit dipantau saat ini. Mereka memiliki banyak pemain baru yang berkualitas.
Kami tidak tahu siapa saja yang akan turun dan ini menambah tantangan bagi kami, ujar Camam dalam wawancara dengan BFA TV. Kekuatan baru timnas Indonesia kian diperkuat dengan bergabungnya pemain naturalisasi terbaru seperti Maarten Paes, Kevin Dix, Mas Hilgers, dan Eliano Reijnders. Bahkan striker FC Utrecht Ole Romenig tengah menyelesaikan proses naturalisasi dan diperkirakan akan bergabung dalam waktu dekat. Kondisi ini menjadi mimpi buruk bagi Bahrain yang harus bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2024 mendatang. Laga ini akan menjadi penentu perjalanan kedua tim di kualifikasi. Jika Indonesia mampu memanfaatkan dukungan penuh supporter di kandang, maka peluang Bahrain untuk melaju ke Piala Dunia akan semakin kecil. Namun, Bahrain bukan tanpa perlawanan. Tim yang dibesut Dragan Talajic ini pasti akan membawa kekuatan terbaiknya ke Jakarta. Dengan pengalaman mereka di pentas internasional, pertandingan ini dipastikan akan berlangsung di level tertinggi seperti yang disebut Camam. Bagi para pendukung timnas Indonesia, ini adalah momen emas untuk memberikan semangat dan dukungan penuh. Tunjukkan bahwa kita semua adalah bagian dari perjuangan ini. Mari tuliskan dukunganmu untuk timnas Indonesia di kolom komentar. Bersama kita wujudkan mimpi Garuda terbang lebih tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang peluang timnas Indonesia? Yuk beri semangat dan sampaikan harapanmu untuk kemenangan mereka di pertandingan mendatang. Rizky Ridho disarankan untuk bermain di Inggris. Rizky Ridho, bek andalan timnas Indonesia dan Persija Jakarta, kini tengah menjadi sorotan. Penampilannya yang konsisten menarik perhatian klub-klub luar negeri, termasuk dari dua benua berbeda, Jepang dan Inggris. FC Tokyo, klub J-League, serta Leicester City dan Oxford United dari Inggris dikabarkan tertarik merekrut pemain muda ini. Namun pelatih senior Indonesia, Gusnul, yakin memberikan saran menarik. Ia menilai bahwa karya Rizky Ridho akan lebih berkembang jika memilih Liga Inggris daripada Liga Jepang. Menurut saya, level dan atmosfer Liga Eropa, terutama Liga Inggris, lebih bagus dari J-League, ujarnya. Gusnul yakin menekankan bahwa di Inggris, peluang bermain bagi pemain berbakat lebih terbuka. Klub-klub Inggris cenderung objektif dalam menilai kualitas pemain. Jika Rizky Ridho mampu menunjukkan performa terbaiknya, pelatih akan memberinya kesempatan bermain secara reguler. Sebaliknya, J-League memiliki pendekatan yang berbeda. Klub-klub di Jepang lebih fokus mengembangkan pemain lokal hasil binaan akademi mereka. Misi mereka adalah mematangkan pemain lokal di liga domestik sebelum mengirim mereka ke luar negeri. Jadi, saya kira peluang menit bermain Rizky Ridho di Jepang akan lebih sedikit, jelas Gusnul. Lebih jauh, Gusnul menyarankan Rizky Ridho untuk memulai dari Oxford United di divisi bawah Liga Inggris. Oxford United yang dimiliki pengusaha Indonesia dinilai sebagai tempat yang realistis bagi Ridho untuk mengasah kemampuan sambil mendapatkan perhatian lebih. Jika sukses di sana, peluang bergabung dengan klub-klub Liga Inggris yang lebih besar akan terbuka lebar. Sementara itu, pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, menanggapi rumor ini dengan diplomasi. Sejauh ini, Rizky Ridho tetap berkomitmen dengan Persija Jakarta. Dia selalu tampil baik meski dalam kondisi tidak fit, ungkapnya. Pilihan antara Inggris dan Jepang tentu bukan hal mudah bagi Rizky Ridho. Inggris menawarkan atmosfer kompetitif yang lebih keras dan peluang besar untuk berkembang. Namun Jepang juga memiliki daya tarik tersendiri seperti budaya sepak bola yang disiplin dan profesional. Bagaimana menurut Anda, para pecinta sepak bola Indonesia? Haruskah Rizky Ridho mengejar mimpi di Liga Inggris atau justru mencoba peruntungannya di J-League? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan berikan semangat untuk karirnya. Siapa tahu suara Anda bisa menjadi motivasi bagi Rizky Ridho untuk menentukan masa depannya. Mas Hilgers ungkap perbedaan main untuk timnas Indonesia dan FC Twente. Bek tangguh timnas Indonesia, Mas Hilgers, berbagi pandangannya tentang pengalaman bermain di level internasional bersama timnas Indonesia dan di level klub bersama FC Twente. Dalam wawancara baru-baru ini,
Pemain berusia 22 tahun tersebut mengungkapkan perbedaan besar yang dirasakannya saat membela negara dibandingkan klub, sembari menegaskan tekadnya untuk segera pulih dari cedera agar bisa kembali memperkuat timnas Garuda. Bagi Mes, panggilan untuk membela timnas Indonesia adalah pengalaman yang sangat istimewa. Bermain untuk negara Anda adalah perasaan yang sangat spesial. Apalagi ini negara yang begitu besar dengan dukungan luar biasa, ungkapnya. Ia menambahkan bahwa atmosfer pertandingan internasional di Asia sangat berbeda dengan Eropa. Bermain di Liga Eropa bersama Twente memang luar biasa, tapi pertandingan internasional di Asia benar-benar gila. Ribuan orang di jalanan stadion yang penuh semangat itu pengalaman yang tidak terlupakan. Namun bermain untuk timnas Indonesia juga membawa tantangan tersendiri. Mes mengakui tekanan yang dirasakannya saat membela Garuda jauh lebih besar dibandingkan ketika bermain di klub. Di Indonesia, harapan dari para penggemar begitu tinggi. Setiap keputusan, setiap aksi di lapangan menjadi perhatian jutaan orang. Ini adalah tanggung jawab besar, tuturnya. Selain tekanan di lapangan, Mes juga merasakan dampak besar di luar lapangan sejak membela Indonesia. Popularitasnya melejit terutama di media sosial. Sebelum saya debut, jumlah pengikut saya hanya sekitar 140.000. Sekarang sudah mencapai 1,7 juta. Itu gila, katanya dengan nada kagum. Mes merasa tersanjung dengan perhatian dari penggemar sepak bola Indonesia yang terus memberikan dukungan meskipun ia sedang cedera. Cedera yang dialami Mes membuatnya absen dalam 2 laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Namun, ia tidak menyerah. Saya sangat ingin segera pulih. Saya berusaha keras agar bisa kembali ke lapangan dan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dukungan dari para penggemar sangat berarti bagi saya, ujarnya. Meski absen, semangat Mes Hilgers tetap menyala untuk kembali memperkuat skuad asuhan Shin Tae-yong di masa depan. Bagaimana pendapat Anda, para pendukung Garuda? Apakah Mes Hilgers akan menjadi salah satu pilar penting untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi? Tulis dukungan dan pendapat Anda di kolom komentar, karena semangat dari Anda adalah kekuatan bagi para pemain timnas. PSSI upayakan Justin Hubner dan Ivar Jenner bela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. PSSI terus menunjukkan komitmen mereka dalam memperkuat timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 dengan mencoba menghadirkan 2 pemain keturunan, Justin Hubner dan Ivar Jenner. Langkah ini menjadi sorotan mengingat pentingnya kontribusi kedua pemain di lini belakang dan lini tengah Garuda. Justin Hubner, yang kini bermain untuk Wolves U21, dan Ivar Jenner, yang memperkuat Jong Utrecht di Belanda, menjadi 2 nama yang digadang-gadang dapat menambah kekuatan skuad asuhan Shin Tae-yong. Namun kehadiran mereka dalam turnamen yang akan berlangsung mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 masih menjadi tanda tanya besar. Salah satu tantangan utama adalah jadwal padat klub mereka. Jong Utrecht, tempat Ivar Jenner bermain, dijadwalkan menjalani 3 laga penting selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu pemain kunci di lini tengah Jong Utrecht, sulit rasanya klub asal Belanda itu rela melepas Jenner untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara itu, situasi Justin Hubner sedikit berbeda. Meskipun Wolves U21 juga memiliki jadwal pertandingan yang sama padatnya, Hubner bukan pemain utama di tim tersebut. Peluang ini dianggap sebagai celah bagi PSSI untuk memaksimalkan negosiasi agar Hubner dapat bergabung dengan skuad Garuda. Kami terus berkomunikasi dan berupaya agar Justin Hubner dan Ivar Jenner bisa gabung, ujar Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji. Pernyataan ini menunjukkan bahwa PSSI tidak akan berhenti mencoba hingga keputusan final dibuat. Saat ini timnas Indonesia telah membawa 24 pemain untuk menghadapi ASEAN Cup 2024. Dari 33 pemain yang dipanggil, 7 nama sudah dicoret oleh pelatih Shin Tae-yong, termasuk Made Tito dan Zaki Ashraf. 2 pemain lain, Asnawi Mangkualam dan Rafael Struik, dijadwalkan menyusul ke Myanmar pada 6 Desember 2024, meninggalkan 2 slot kosong yang berpotensi diisi oleh Hubner dan Jenner.
Dengan 2 slot tersisa dalam daftar skuad, harapan besar bertumpu pada Justin Hubner dan Ivar Jenner. Kehadiran mereka tidak hanya menambah kekuatan, tetapi juga memberikan sinyal bahwa Indonesia serius meningkatkan daya saing di level Asia Tenggara dan internasional. Laga pertama Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 akan menghadapi Myanmar di Stadion Thuona, Yangon pada 9 Desember 2024. Dukungan pemain berkualitas seperti Hubner dan Jenner tentu menjadi impian para penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana pendapat Anda tentang upaya PSSI ini? Apakah Justin Hubner dan Ivar Jenner akan menjadi game changer untuk timnas Garuda? Tulis pandangan dan dukungan Anda di kolom komentar. Justin Hubner umumkan akan tinggal Wolverhampton. Kabar mengejutkan datang dari bek timnas Indonesia, Justin Hubner. Pemain muda berbakat yang dikenal sebagai penggemar berat Sergio Ramos ini mengumumkan bahwa dirinya akan meninggalkan Wolverhampton Wanderers U21 pada akhir musim ini. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Hubner melalui unggahan Instagram story-nya yang kemudian menjadi sorotan di kalangan pecinta sepak bola. Dalam unggahannya, Justin Hubner mengungkapkan alasannya meninggalkan Wolves, yakni minimnya menit bermain yang ia dapatkan selama musim ini. Banyak orang bertanya kenapa saya tidak bermain di sini dalam kurung Wolves U21. Saya akan meninggalkan klub musim ini. Gila bek terbaik di sini tidak mendapat kesempatan dalam kurung bermain, tulis Hubner dalam akun Instagramnya @justinhubner5 Kamis 5 Desember 2024. Statistik mendukung keluhan Hubner. Menurut Transfermarkt, pemain berusia 21 tahun ini hanya tampil sekali di Premier League 2 sepanjang musim ini. Hal ini tentu menjadi pertimbangan besar bagi Hubner untuk mencari peluang bermain lebih banyak di klub lain. Meski meninggalkan Wolves, Hubner tampaknya tidak perlu khawatir dengan masa depannya. Ayahnya, Ferry Hubner, mengungkapkan bahwa Bologna, klub Serie A Italia, telah menunjukkan minat untuk merekrut bek bertinggi 193 cm ini. Klub sudah mengindikasikan ingin memboyong Justin Hubner ke Bologna, kata Ferry dalam wawancara dengan media Belanda 073 Voetbal 0. Peluang bermain di Serie A tentunya bisa menjadi lompatan besar bagi karier Hubner. Liga Italia dikenal sebagai salah satu kompetisi yang menuntut kemampuan taktik tinggi, terutama bagi pemain bertahan. Kabar ini muncul di tengah persiapan timnas Indonesia menghadapi Piala AFF 2024. Justin Hubner sejatinya masuk dalam daftar 33 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Namun hingga saat ini Hubner belum bergabung dengan skuad Garuda lantaran belum mendapatkan izin dari Wolves. Situasi ini tentu memunculkan spekulasi mengenai masa depan Hubner bersama timnas Indonesia. Jika ia bergabung dengan Bologna atau klub lain di Eropa, bagaimana peluangnya untuk terus memperkuat skuad Garuda? Kabar ini langsung mengundang berbagai reaksi dari pencinta sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap Hubner tetap melanjutkan kariernya di Eropa, namun ada juga yang menyarankan agar ia mempertimbangkan bermain di Asia, khususnya di Indonesia, agar lebih dekat dengan timnas. Apa pendapat Anda tentang keputusan Justin Hubner meninggalkan Wolves? Apakah Bologna langkah yang tepat atau adakah klub lain yang lebih ideal? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Tim putri timnas Indonesia juara Piala AFF itu untuk yang pertama kali, guys. Juara, guys, juara. Kita bersyukur karena kita tahu di Indonesia nggak ada kompetisi liga khusus untuk yang putri, nggak ada. Tahu-taunya udah jadi juara aja. Ya kita doain aja mudah-mudahan PSSI dan PT Liga Indonesia juga punya inisiatif bikin liga khusus untuk putri. Dia biar memperdalam pengalaman atau bibit-bibit baru bakal muncul. Oke teman-teman, demikianlah video yang barusan sama kita saksikan. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang.